warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratna Musfiratun dengan NIM 2402037 dengan program studi agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pawan Indonesia, mata kuliah Teknologi Benih, dosen pengampu Yudi Asmi SP MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan tentang materi patologi benih. Patologi benih adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit yang menyerang pada benih, termasuk sumber penyakit, kemudian cara penyebaran, gejala, dan cara menanggulanginya. Pada kelapa sawit, patologi benih sangat diperlukan supaya kita memahami bagaimana patogen tersebut dapat menyerang si benih kelapa sawit demi keberlanjutan produktivitas kelapa sawit pada masa yang akan datang. Yang pertama, sumber penyakit pada kelapa sawit disebabkan oleh 3 sumber. Yang pertama yaitu cendawan atau jamur, yang kedua yaitu oleh bakteri, dan yang ketiga oleh organisme lain. Patogen ini dapat menyerang benih pada saat proses pemanenan, yang kedua yaitu pada proses pengolahan, yang ketiga yaitu pada proses penyimpanan, dan yang keempat yaitu pada proses perkecambahan. Yang kedua yaitu cara penularan penyakit pada benih. Penyakit ini dapat menular melalui yang pertama yaitu pada permukaan benih, kemudian yang kedua yaitu dalam jaringan benih, kemudian yang ketiga yaitu dalam penyimpanan yang lembab, dan juga yang keempat yaitu pada peralatan ataupun wadah yang terinfeksi ataupun pada wadah yang tidak steril. Kemudian yang ketiga yaitu gejala pada benih kelapa sawit. Nah, untuk gejala ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu benih menjadi berjamur, yaitu munculnya jamur-jamur hijau ataupun putih di bagian cangkang si benih. Kemudian yang kedua yaitu benih busuk, yaitu benihnya bau dan juga lembab. Kemudian yang ketiga yaitu benih yang sulit berkecambah, ataupun mungkin jika berkecambah dia akan lemah. Kemudian yang keempat yaitu pada tahap benih berkecambah, pada bagian akar akan busuk. Kemudian yang keempat yaitu dampak pada benih kelapa sawit. Jika benih kelapa sawit sudah terinfeksi akan berdampak seperti 3, yaitu benih kelapa sawit daya kecambahnya menurun drastis. Kemudian yang kedua yaitu bibit tidak tumbuh seragam. Kemudian yang ketiga yaitu kelapa sawit pada masa datang berproduktivitas tidak maksimal. Maka dari itu, mencegah benih untuk tetap steril dari sejak awal merupakan hal yang penting pada materi hari ini. Nah, kemudian untuk pengendaliannya kita bisa melakukan yang pertama yaitu sanitasi. Semua alat, wadah, dan juga penyimpanan harus dalam keadaan yang steril dan bersih. Selanjutnya yaitu pengeringan atau drying. Bibit kecambah atau benih kecambah harus dikeringkan sampai batas kering yang sudah ditetapkan untuk mencegah adanya kelembapan pada benih yang bisa menyebabkan jamur. Kemudian yang selanjutnya yaitu seed treatment atau pengendalian atau pencegahan pada benih, yaitu menggunakan inseksida. Bisa juga menggunakan disinfektan untuk mencegah adanya bakteri-bakteri yang ada di permukaan benih kelapa sawit. Selanjutnya yang keempat yaitu pada proses penyimpanan. Untuk proses penyimpanan di sini suhu dan juga kelembapan harus dikontrol agar tidak memicu berkembangnya patogen. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian benih. Nah, kemudian benih ini diuji secara rutin untuk melihat apakah ada perkembangan-perkembangan yang tidak diinginkan pada si benih yang akan kita jadikan sebagai benih kecambah. Kemudian untuk kesimpulan pada materi patologi benih hari ini yaitu patologi benih pada kelapa sawit sangat penting untuk dipahami agar kita bisa mengerti bagaimana patogen itu dapat menyebabkan penyakit pada kelapa sawit pada jangka yang panjang. Nah, ini untuk mendukung supaya kecambah tersebut memiliki daya kecambah tinggi dan juga dapat berproduktivitas maksimal di masa yang akan datang. Demikian video resume dengan mata kuliah teknologi benih dengan judul Patologi Benih Kelapa Sawit dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.